wabarakatuh. Yang pertama-tama saya terima undangan dari kepala desa. Nggak jelas ini siapa yang diundang, tapi kita menghargai supaya permasalahan ini tidak selesai. Jadi yang undang Pak Lurah, saya terima sebagainya, tapi saya menghargai atas informasi dari Pak Lurah kita bisa hadir pada kesempatan hari ini. Dan di keduanya mohon izin Pak Camat, ingat saya hari ini juga ada undangan juga dari Polres untuk klarifikasi. Sana tadi sudah laporkan nanti jam 11 saya harus datang ke ruangan unit 2 serse untuk klarifikasi masalah tanah yang di BSD. Jadi mohon izin nanti kalau belum selesai saya minta terus lah saya memberikan keterangan. Siap. Saya mau bagi waktu lah, kita menghargai undangan ini, kita juga supaya permasalahannya bisa selesai. Baiklah, saya dari awal sejak saya menjabat Jurutulis Desa, kalau dulu Jurutulis sudah, sekarang mungkin sekretaris lebih tinggi lagi. Jurutulis Desa pada tahun 1972. Waktu itu kepala desa dijabat oleh Bapak Muhammad Toha dari anggota ABRI. Dan pada tahun 74 diadakan pemilihan kepala desa secara aklamasi. Muhammad Toha terpilih sebagai kepala desa dan saya sebagai tulisnya. Waktu berjalan, bahwa sepengetahuan saya setelah diadakan kritikan, juga pelasiran kalau istilah orang dulu pada tahun 76, bahwa tanah yang sekarang dipermasalahkannya, bahwa di Rabuntu ini, di desa Rabuntu ini ada tanah wakaf ahli waris, ada tanah wakaf desa. Tanah wakaf desa ini yang dilatar belakangi dari tanah GG atau tanah negara yang tidak diakui oleh masyarakat. Ya, jadi mengingat tanah itu mungkin jauh dari perkampungan dan juga tidak kurang bermanfaat, sehingga tanah itu diterlantarkan menjadi tanah GG atau tanah negara. Waktu berjalan, setelah diukur, dirinci dan sebagainya, awal tanah itu 3.000, kurang lebih 3.500. Tanah GG yang ditempati, yang sudah ada kuburannya, beberapa kuburan, bahkan tanah itu berupa tanah waktu itu, banyak pohon tinggi, ada beberapa makam yang ada sepengetahuan saya. Setelah itu, pada tahun 787 diadakan lagi rintikan dari UPEDA, dulu iuran pembangunan daerah, menjadi PBB, SPPT. PBB itu kalau dulu hanya dikenakan pajak hanya tanah saja, tapi waktu PBB dikenakan pajak bumi dan bangunan, jadi namanya PBB. Dan tetap tanah tersebut yaitu statusnya tanah makam. Di lokasi kita fokus saja bicarakan ke tanah. Bahwa di desa Rabuntu ini ada beberapa makam ahli waris, ada beberapa makam desa. Seperti di Kampung Rabuntu, tanah makam desanya yaitu yang sekarang kita permasalahkan. Makam warisnya pinggir jalan, yaitu dari almarhum Buin saya Haji Repering Jangkrik. Ada di Cisentang, ya, dari Buin Heranosin, dan ada juga di Cater. Di Cater tanah ada masuk desa Rabuntu, tanah dipakai untuk makam itu tanah GG yang sebelah barat dulu rumah Pak Ursa. Itu yang menjorok ke sawah ada Bunda Bumede, itu tanah dulunya tanah desa. Ya. Ada juga Blok Jambu. GG, ya, itu sekarang dipindahkan ke sebelah selatan, setelah terkena jalan tol. Blok Bambu orang nggak Pak Haji? Ya, saya nggak tahu itu di mana. Dekat apartemen. Terus ada tanah wakaf dari almarhum yang sekarang ditempati dekat rumah Haji Maruf. Itu tanah dan seterusnya ya, bisa kita yang COVID aja yang saya sebutkan. Dan setelah
masuknya BSD tahun 1981, 82, 87 BSD masuk, maka banyak para pemilik tanah di sekitar makam tersebut yang menjualin tanah untuk kepentingan BSD. Akhirnya kami bermusyawarah, berembuk dengan yang punya tanah lingkungan, mintalah makam ini supaya jadi makam permanen, supaya diperluas wilayahnya atau makamnya. Akhirnya kesepakatan semua disetujui. Jadi tanah makam, tanah milik itu yang seharusnya mengukur di sini tanah milik, akhirnya dikurangi jadi 10 meter, ada 5 meter, tergantung kebijaksanaan yang memberikan, sehingga tanah makam yang sekarang ditempati oleh di Desa Rabuntu yaitu menjadi luas 1 hektar 5.000 sekian. Dari 1 hektar 5.000 sekian tanah makam tersebut terdiri dari ahli waris Muhammad atau Narpanjana seluas 860 meter persegi, dan pengganti Rahmat Bulak Duren yaitu di Kampung Dadap Karet 200 meter diberikan oleh BSD. Jadi sisanya hasil dari musyawarah kami dengan para pemilik tanah, yaitu memperluas makam. Dan pada waktu itu entah tahun berapa adanya penertiban tanah dari wakaf, dari tanah-tanah kepentingan sosial, setiap keagamaan, masjid, kuburan dan sebagainya itu diambil oleh Departemen Agama. Ya. Sehingga proses pengurusannya itu melalui Departemen Agama yang disebut Najir sebagainya. Ya. Dan kebetulan tanah yang seluas dari 1 hektar ini sudah diukur sama saya dulu, itu seluas 1 hektar 5.370. Ini ya Pak Haji ya? Ya, 1 hektar 5.370 itu terdiri dari dipakai sapelindo di luar tanah kuburan itu ada 290 meter, dan dipakai untuk masjid Al-Hakim 2.175. Sebenarnya Al-Hakim dulu nggak seluas itu, ingat untuk kepentingan umum juga, untuk kepentingan masjid, sehingga kami bersama ahli waris atau juga pengurus makam ada kesepakatan memperluas Masjid Al-Hakim, yaitu mengambil dari tanah wakaf atau tanah kuburan desa. Dari luas tersebut, sebelum diadakan pemekaran Desa Rabuntu dengan Desa Mekarjaya, yaitu ada dari beberapa warga dari Mekarjaya yang meninggal dikuburkan di lokasi tanah tersebut, yaitu umumnya dari RT Matan almarhum, lingkungannya dan sebagainya. Kalau yang lainnya umumnya di makam di sana di tanah dekat Pausa. Nah, setelah adanya pemekaran pada tahun 1993, saya nggak tahu persis, bahwa secara geografi tanah tersebut masuk Desa Rawabuntu, bukan lagi masuk Desa Mekarjaya. Yang luasnya ya kuburan itu tetap tidak berubah, itu 15.000 sekian, dan juga masih tetap warga Mekarjaya kita perbolehkan untuk dimakamkan di situ seizin dan sepanjang memberitahukan kepada pengurus haji atau makam. Kebetulan tahun haji ini saya ada SK dari kantor urusan agamanya. Dan selang beberapa waktu berjalan, setelah tahun 93 ada pemekaran dan juga warga Mekarjaya masih dimakamkan di situ. Kami bersama pengurusnya yang ada sekarang, silakan aja kalau mau dikubur dari Mekarjaya nggak masalah, sepanjang ya memberitahukan kepada pengurus yang ada yang ngurusin itu. Ya. Kalau masalah kepemilikan secara geografi, tanah itu masuk ke Desa Rabuntu, ya bukan Desa Mekarjaya. Secara otomatis tanah tersebut yaitu dalam
administrasi jalan pemasangan desa Buntu. Di samping tanah wakaf dari Haji Soleman dan wakaf dari pengganti tanah keramat 200 meter dari BSD. Kita harus bersyukur tanah dari 3.500 sekarang jadi 1 hektar setengah. Alhamdulillah. Ya. Kalau mungkin ada permasalahan sebagainya itu bisa dimusyawarahkan antara pengurus yang mengelola sini Haji Ajo dan sebagainya, silakan aja ya dimusyawarahkan secara baiknya ya. Tapi secara tidak tapi tanah itu masuk desa Rawuntu. Terus kembali ke masa desa Cater. Kalau desa Cater itu satu tidak punya hak untuk mengakui dan juga mengklaim tanah itu ikut masuk desa Cater, tidak. Cuma dulu ada warga desa Cater yang dikuburkan, dimakamkan di situ karena Pak Haji Narpanjana ini sebagai warga desa Cater memberikan wakaf di lokasi itu seluas 860. Itu banyak juga ada warga desa Cater yang dimakamkan di situ karena ada wakaf dari warga masyarakat desa Cater. Kenapa Pak Muhammad warga desa Cater mewakafkan di wilayah Rawuntu? Karena umumnya garis besarnya anak-anak almarhum Pak Haji Narpanjana yaitu di desa Rawuntu, termasuk Ustadz Musidik Amil, Pak Amil, nggak tahu. Yaitu termasuk ahli waris Narpanjana. Amil. Ambil aja dulu Pak. Kita apa yang tahu Pak? Keluar dulu. Dari media Pak? Iya, bentar nanti udah. Mulai sebentar Pak. Jadi itu saja mungkin Pak Camat kesempatan saya menjabat kepala desa dan menjabat tertulis 9 tahun, menjabat kepala desa hampir 22 tahun, tapi 31 tahun tidak ada yang mungkin tanah ini, tanah ini, itu tetap masuk wilayah secara kronologisnya masuk desa Rawabuntu. Kalau seandainya Mekarjaya yang dulu dalam sejarahnya ada dimakamkan sini, ya enggak aja silakan aja. Tapi mengakui hak tidak, ya itu masuk desa Rawabuntu. Misalnya dari dulu juga itu kalau memang Mekarjaya apa warga RT umumnya dulu situ RT Marta, dulunya itu memakamkan situ. Sekarang kalau mau dimakamkan situ itu dari dulu sekarang juga ada masalah sepanjang memenuhi ketentuan ya mana sebagainya sama dengan yang mengurus di situ. Dan yang keduanya adanya sekarang tower dari PT Biron pernah datang saya, kalau itu memang akan dibangun di tanah wakaf Haji Soleman, kalau itu ditujukan di tanah wakaf Haji Soleman, silahkan tanya dulu Pak Haji Solemannya sebagai ahli waris yang memberikan wakaf. Kalau Pak Haji Solemannya setuju ya nggak ada masalah, silahkan aja. Maupun itu secara hukum atau secara legal itu sudah diusahakan semuanya kepada Nadir, kita yang menentukan. Tapi alangkah baiknya secara keluargaan kita tanya Haji Soleman. Pada waktu itu saya nggak tahu berjalan sebagainya, adanya mungkin pergeseran penempatan tower itu. Saya untuk selanjutnya saya kurang tahu persis ini, tidak mengikuti perkembangannya. Cuma itulah mungkin keterangan saya bahwa secara geografi bahwa tanah atau makam desa Rawuntu itu masuk wilayah desa, wilayah administrasi desa Rawuntu. Tapi kalau warga Mekarjaya kita lihat dari historisnya, dari sejarahnya, sebagian kecil dimakamkan itu mangga aja silakan. Kalau seandainya sekarang ada tower atau sudah berdiri atau sudah jalan, nah luas tanah itu 1 hektar. Kalau memang mungkin ada yang mau sewa, itu kan bukan dijual belikan, disewakan, ya mangga aja. Cuma dana itu dimanfaatkan untuk ditertibkan, saran saya ditertibkan administrasinya secara hukum, secara yuridis itu agar dibuatkan sertifikat menjadi makam desa Rawuntu dari biaya itu. Yang keduanya kalau ada lebih untuk pemageran, ya, dan selanjutnya. Cuma ajak musyawarah, ya, ajak musyawarah
Itu yang ketiga, kita lihat dari histori sejarah, mungkin dari Jaya yang bagian makam itu ya makanya silakan aja musyawarahkan. Kalau memang sudah terjadi, kalau memang seandainya izinnya belum terjadi, ya itu sih sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Desa atau Pak Lurah, Pak Camat yang memberikan ya kapasitas izin, yang punya wewenang memberikan izin akan terjadinya kalau itu saja mungkin sebentar informasi dari saya bahwa saya menjelaskan sesuai dengan apa adanya, sepengetahuan saya tidak ada unsur paksaan atau unsur dan sebagainya ya dimusyawarahkan aja kita lebih baiknya. Orang-orang pihak tiga yang ingin mencari ya kesempatan, ingin mencari keuntungan, kita dibuat objek sama mereka ya, baik musyawarah, masalahnya dimusyawarahkan ya, dikumpul kita baik-baik ya, kita lebih baik musyawarah ya. Saya sejak saya menjadi tulis sampai lurah hampir 32 tahun baru terjadilah ini sampai masalah kakap ini, ukurannya sampai terjadi ke ini. Kita musyawarahkan aja lebih baik ya, kita ini di medsos segala macam yang orang tidak tahu kan kita yang tujuannya nanti disakiti ini mah masalahnya ujung-ujungnya duit juga sebagainya. Kita alhamdulillah harus bersyukur ya, kita ada tanah desa, saya berusaha berjuang ya tuh, seperti almarhum Pak Haji Yahya, almarhum Pak Haji Lati ya, almarhum mungkin Pak Martan ya, itu berjuang untuk memperluas tanah-tanah itu gitu ya. Kalau saya yang paling luas jadi tanah 3.000 sekarang jadi 15.000. Bahkan dulu sama BSD sudah berapa kali, bahkan sudah dapat SK dari Bupati, Gubernur bahwa tanah itu dipindahkan ke Cicentang. Tapi waktu itu bapaknya Pak Heri, Dr. Herianto. Saya dipanggil sama Herianto, ini ada SK dari Gubernur, BSD mengajukan maka bisa dipindahkan ke. Tapi saya bersikeras mempertahankan bahwa adanya makam tersebut sebelum ada bangunan rumah BSD, makam itu sudah ada. Saya minta makam-makam yang ada di Desa Rabuntu, baik makam ahli waris maupun makam desa, tidak yang terkena perumahan tidak usah dipindahkan, tetap di situ. Itu yang mungkin yang sepengetahuan saya dan seingat saya mempertahankan, memperjuangkan yang pertama dari luas 3.000 sampai luas 15 hektar, 15.000. Dari tanah itu akan dipindahkan ke Cicentang oleh BSD. Saya mempertahankan tanah tetap di situ. Bangunan rumah sebelum ada bangunan rumah, makam itu sudah ada. Itu saja mungkin saya pertama, Alura, keterangan untuk lebih jelasnya masalah ini diselesaikan aja secara musyawarah kekeluargaan kita sama orang-orang pihak ketiga. Semuanya ingin mencari ingin mencari ikan di dalam keluhan ini. Kita yang nanti dibuat sama mereka, dan sama saudara kita ribut. Sebagainya kita ngikutin pesan kosong. Kita mau wakafkan enggak, mau warisin enggak. Kalau saya mau ribut ke saya sebagai yang berjuang ya untuk memperluas tanah itu. Kita musyawarah, kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu yang sepengetahuan saya, bahwa di atas tanah yang tadi sudah disebut terdiri dari makam Haji Leman 810 meter dan pengganti tanah keramat Gulapura yang buankan Kampung Darat 200 meter segi yang sekarang ada. Bukan mungkin pernah sudah Agus mungkin tahu yang sering membatin di situ. Ya, itu memang milik dari yang tanahnya yang jamatnya dipindahkan, yang lain masih mutlak punya masyarakat desa. Secara geografi, saya bilang secara geografi, administrasi itu masuk wilayah Desa Rabuntu. Tapi untuk kalau yang memakamkan dari Desa Cianter, kalau mau saya jadi ya bangga silahkan. Kalau dari Mekarjaya yang sudah kita historisnya, sejarahnya dari dulu Mekarjaya yang dari situ dimakamkan juga silahkan aja, bangga aja. Yang penting masyarakat, yang memberitahukan dan sebagainya. Pertama sini saya minta juga Haji Ajo yang memang saya tugaskan di situ untuk pengelolaannya ya musyawarah dengan dari Mekarjaya sebagainya. Yang penting
dari ahli waris dengan Haji Soleman ya. Kalau saya dalam ini di usia saya 72 tahun ya, saya pesan-pesan saya maaf Pak Camat sepuh ya, saya sebetulnya saya menghargai Pak Camat, menghargai Pak Lurah, supaya permasalahan yang berpanjangan lah kita orang-orang pihak-pihak yang mencari-cari ya, cari kita ini lah itu tahu kan sama mereka datang ke lurah ini supaya datang ke tokoh ini, nah kita datang musyawarah lah, saya menginginkan musyawarah dari saudara-saudara saya semua ini ya, masih adik-adik saya semua. Saya 72 mungkin ada yang belum lahir, saya udah ya. Kalau saudara Agus ini saudara sama saya dari hasil silas baiknya kalau ada masalah tanyakan lagi langsung saya. Dasar ini kan sering Siap. di notif di masjid saya. Siap. Ngobrol Pak Haji, kita ngobrol dulu. Saya udah dapat penjelasan dari Bang Kebo, makanya Pak Haji mah nggak ini. Apapun yang datang ke rumah saya terima. Siap. Tapi kalau saya dipanggil ya sama saya udah sepuh, kalau malam juga jarang keluar sebagainya ya. Usia 72 tahun saya membangun desa Rabuntu dari kebun karet dan sekarang sekarang alhamdulillah mungkin desa atau kelurahan Rabuntu yang punya SMP negeri sampai 2 dan lain nggak susah menjadi. So, kalau nggak diminta, kalau nggak ada prestasi kita nggak akan kita diperhatikan ya. Bisa saja saya Pak Camat, mohon maaf kalau ada kesalahan apa kata saya, mohon saya izin. Siap. Dengan saya juga dulu barusan telepon dari Polres, Pak Haji udah jam 11 nih, udah jam 8. Ya saya kalau